Keributan dan bentrokan pecah di beberapa kota Swedia pada hari Kamis 14 April. Itu terjadi setelah kelompok sayap kanan dan anti-Islam Denmark menggelar aksi pembakaran Al-Quran di beberapa kota. Perhatian pada kasus ini kini tertuju pada Rasmus Paludan. Dia adalah seorang pria Denmark Swedia yang menggalang kelompok itu. Siapa Rasmus Paludan ini dan mengapa dia melakukan hal terkutuk itu? Sip, mantap. Untuk video yang gue bawain kali ini rada sensitif guys. Gue minta kalian untuk lebih bersikap dewasa dalam menyikapinya. Gue menyebut kasus ini merupakan perbuatan dari oknum, bukan perbuatan dari agama atau kepercayaan tertentu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan kepercayaan atau agama lain dalam kasus ini. Tolong kalian bersikap bijak, oke? Pada tahun 2017, Rasmus Paludan yang ketika itu berumur 40 tahun, dia mendirikan satu gerakan sayap kanan Denmark yang bernama Stam Kurs atau garis keras yang menyuarakan agenda anti-imigran dan anti-Islam. Pada Kamis 14 April dan Jumat 15 April lalu, kelompok tersebut menyiarkan secara langsung video streaming Paludan membakar Al-Quran di berbagai kota di Swedia. Dan ternyata dia memang telah dikenal sering melakukan aksi serupa. Rasmus Paludan diketahui berniat mencalonkan diri dalam pemilu legislatif Swedia pada bulan September mendatang. Tapi rupanya dia masih belum memiliki jumlah dukungan yang cukup yang diperlukan untuk mengamankan pencalonannya itu. Di sini dia menggunakan strategi diskriminasi. Dia mengambil hati atau simpati dari orang-orang non-muslim untuk memilih dia karena dia akan menampakkan diri sebagai seorang yang benci akan imigran dan agama selain. Paludan sering menjalani tur di Swedia. Dia mengunjungi kawasan-kawasan dengan populasi muslim yang besar, tempat dia ingin membakar kitab suci Al-Quran. Rasmus Paludan ini juga dikenal sebagai seorang pengacara dan seorang YouTuber dan diketahui pernah dihukum karena kasus penghinaan rasial. Pada tahun 2019, ia pernah membakar Al-Quran yang dibungkus dengan daging babi. Dan karena hal itu, akunnya pun diblokir selama sebulan oleh Facebook. Lalu pada bulan November tahun 2020, Paludan ini pernah juga ditangkap di Perancis dan dideportasi dari negara Perancis. Dia juga pernah tertangkap di Swedia, tepatnya di kota Brussels. 2020, he was jailed for a month for offenses including racism. Pada saat itu, dia bersama dengan 5 aktivis yang lain dituduh pemerintahan Belgia dia telah menyebarkan kebencian dengan cara membakar Al-Quran di kota Brussels. Lalu pada tahun 2020 pula, dia pernah dilarang masuk ke Swedia selama 2 tahun. Hal itu terkait dengan aksi pembakaran Al-Quran lagi. Kali ini terjadi di Malmö, Swedia. Pada hari Sabtu 18 April tahun 2022, saat itu dia menggelar aksinya di daerah Malmö Selatan. Polisi mengusir demonstrasi itu atau tepatnya memindahkan ke distrik Landskrona yang berada di daerah rada terpencil, tidak di tengah kesibukan kota. Lalu ada salah satu demonstran pendukung Rasmus ini yang nekat. Dia tidak mau dipindahkan, bahkan menerobos barikade penghalang polisi itu dengan mobilnya. Pengemudi ini kemudian ditangkap. Dan Paludan yang tidak terima anak buahnya tertangkap, dia pun langsung membakar Al-Quran pada saat itu juga. Perjalanan safari politik Paludan dan kelompoknya itu telah memicu beberapa bentrokan antar polisi dan pengunjuk rasa yang kontra dengannya di segala penjuru Swedia dalam beberapa hari terakhir ini. Pada hari Kamis dan Jumat lalu, sekitar 12 anggota kepolisian terluka dalam bentrokan tersebut. Banyak peringatan dan kecaman yang datang dari sejumlah negara setelah serangkaian insiden pembakaran itu. Kementerian Luar Negeri Irak mengatakan dia telah memanggil kuasa usaha Swedia di Baghdad pada hari Minggu 17 April. Kementerian Luar Negeri Irak itu memperingatkan bahwa masalah itu bisa berdampak serius pada hubungan antara Swedia dan Muslim secara umum. Pemerintah Iran pun mengeluarkan reaksi yang keras atas apa yang terjadi di Swedia. Sejumlah saluran televisi Iran mengutip juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran yaitu Said Khatibzadeh. Si Said ini mengatakan bahwa ini adalah merupakan penghinaan atas perasaan umat muslim di Swedia dan bahkan di seluruh dunia. Juru bicara pemerintah Iran, Ali Bahadori Jahromi juga mengatakan bahwa kebebasan berekspresi telah menjadi alat untuk memicu ekstremisme dan rasisme di Barat. Sedangkan dari pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri juga mengecam dengan keras aksi Paludan dan kelompoknya itu.
Kita berstatement bahwa menggunakan argumentasi kebebasan berekspresi untuk melecehkan agama dan kepercayaan satu kelompok adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab dan tidak terpuji. Rangkaian demonstrasi yang dilakukan Paludan dan kelompoknya itu di penjuru Swedia mendapatkan izin dari pihak berwenang, guys. Polisi pun ikut terlibat mengawal Paludan saat dia membakar Al-Quran di Linköping pada hari Kamis kemarin. Sikap polisi Swedia itu sangat disayangkan oleh sejumlah kalangan. Polisi kelahiran Turki, Mikael Yüksel, yang mendirikan partai berbeda warna di Swedia, dia mengatakan bahwa provokasi Islamofobia yang dilakukan Rasmus ini terus dilakukan di kota-kota di seluruh Swedia dan di bawah perlindungan dari polisi. Dia menambahkan lagi, di Swedia yang membela hak asasi manusia, kebebasan beragama dan hati nurani, Al-Quran itu justru dibakar di lingkungan muslim di bawah perlindungan polisi. Dia pun menyayangkan bahwa polisi hanya menyerukan umat Islam untuk menggunakan akal sehat saat kitab suci mereka itu dibakar tepat di depan mata mereka. Hal itu seperti yang terjadi pada hari Kamis lalu saat 200 demonstran memprotes aksi Paludan di Linköping. Kelompok itu mendesak polisi untuk tidak membiarkan Paludan ini melakukan tindakannya. Setelah polisi mengabaikan seruan tersebut, insiden pun pecah dan kelompok tersebut menutup jalan untuk lalu lintas. Mereka melempari polisi dengan batu. Memang manusia yang ambisius itu seperti Rasmus ini, dia sangat syahwat dalam hal politik, menghalalkan segala cara agar tujuannya dapat tercapai sampai membakar Al-Quran. Hal yang sama seperti ini juga pernah terjadi di Amerika Serikat, cuman kali ini yang melakukan adalah seorang pemimpin keagamaan. Dia bernama Terry Jones dan peristiwa ini terjadi di kota Gainesville, Amerika Serikat. Saat itu Terry Jones ini pernah berencana membakar Al-Quran dan membakarnya nggak tanggung-tanggung, guys. 3.000 Al-Quran akan dibakar dan itu akan dilakukan dalam salah satu acara di organisasi keagamaan yang dipimpinnya. Rencananya dia akan membakar Al-Quran ini dalam peringatan 11 September. Jadi pada saat itu yang 2 gedung kembar WTC Amerika itu ditabrak sama pesawat itu, guys. Jadi dia membakar 3.000 Al-Quran itu untuk memperingati hari itu. Kabar ini sempat membuat Presiden Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, bereaksi keras. SBY ingin agar pemerintah Amerika Serikat ini mengambil tindakan yang tegas terhadap Terry Jones karena tindakannya yang sangat mengganggu. Gubernur Florida saat itu, jadi kejadian ini terjadi di daerah Florida ya, yang bernama Charlie Crist. Dia bilang bahwa memang dia menyesalkan kejadian tersebut. Dia juga sudah memastikan kejadian itu tidak akan terjadi lagi. Rupanya tindakan Terry Jones ini justru tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat luas di Amerika Serikat, guys. Mereka semua mengecam Terry Jones hingga Terry Jones pun akhirnya keluar dari organisasinya itu. Setelah keluar dari organisasinya itu, si Terry Jones ini justru menganggur, malah dia sempat ngelamar jadi supir Uber. Nah, di supir Uber itu dia sempat bekerja selama beberapa minggu. Tapi setelah pihak manajemen dari Uber ini mengetahui siapa Terry Jones ini, akhirnya Terry Jones pun langsung dipecat juga. Dan hingga kini hidupnya belangsak, dia jatuh bangkrut. Lalu ada lagi orang Norwegia yang bernama Lars Thorsen. Dia adalah pemimpin Stop Islamisation of Norway atau SIAN. Itu adalah kelompok rasis dan anti-Islam di media sosial yang menyuarakan kebencian terhadap Islam. Lars dan kelompoknya dari Sian ini pernah berencana untuk membakar Al-Quran di kota Kristiansand, Norwegia. Thorsen berencana membakar Al-Quran ini di depan umum di kota Kristiansand itu. Dan akhirnya hal itu benar-benar dilakukan di depan umum di tengah kota. Bahkan ada polisi yang berjaga dan memasang pagar pengaman untuk para penonton yang akan menyaksikan pembakaran Al-Quran tersebut. Jadi penonton itu justru tidak bisa menghalangi ya, dicegah sama para polisi itu. Tapi ada salah satu penonton yang menembus pagar dari polisi itu. Dia seorang muslim yang bernama Ilyas. Ilyas berusaha menghentikan kelompok Sian ini dalam membakar Al-Quran. Tapi sayangnya saat itu polisi malah menangkap Ilyas karena dianggap mengganggu kepentingan umum. Dan malah sebaliknya, orang-orang Sian ini dengan bebas melakukan aksinya di depan umum tanpa ada lagi gangguan dari orang lain. Lalu ada satu lagi nih, kalian masih ingat dengan Lars Vilks. Lars Vilks itu yang dia pernah membuat kartun tentang Nabi Muhammad. Jadi ada
Maaf ya, ada gambar kartun anjing yang kepalanya itu adalah seolah-olah kepala Nabi Muhammad. Jadi gimana nasibnya nih si Lars Vilks ini? Si Lars Vilks ini pada tahun 2007 melakukan aksinya dengan membuat kartun itu tadi. Dan sejak itu pula banyak ancaman pembunuhan ditujukan kepadanya. Hingga sejak saat itu hidupnya itu seperti di penjara. Dia selalu diawasi oleh otoritas pemerintah dan kepolisian dari Swedia. Kemana-mana dia selalu dikawal oleh polisi, minimal 2 orang polisi. Pada tanggal 3 bulan Oktober tahun 2021 kemarin, Lars ini sedang pergi dikawal dengan 2 orang polisi menggunakan mobil polisi. Cuman mobilnya itu mobil sipil ya, bukan kayak mobil polisi gitu. Mereka polisi ini mengendari mobil itu dengan kecepatan sangat kencang hingga pada suatu ketika mobil itu pun oleng. Tiba-tiba dari depan datang sebuah truk yang besar yang berjalan dengan kecepatan yang sangat tinggi pula. Kedua kendaraan itu pun langsung bertabrakan depan ketemu depan. Wah, mobil yang dikendarai Lars pun akhirnya penyet dan si Lars pun gepeng jadi hamburger. Otoritas Swedia pun menyelidiki hal ini dan mereka menemukan bahwa tidak ada pihak ketiga yang terlibat dalam kecelakaan ini. Ännu inte anledningen till varför att livvaktsbilen har kommit över på fel körbana. Men vi förhör vittne. Vi har hittat däckrester på E4 innan trafikolyckan. Så vi tittar på möjligheten om det skulle kunna varit någon däckexplosion. Sekali lagi gue bilang guys, ini tidak ada hubungannya dengan agama-agama tertentu. Tidak ada hubungannya dengan Kristiani, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain. Ini adalah perbuatan oknum yang kepalanya itu otaknya sudah dirasuki oleh Dajjal. Jadi kalian tidak atau jangan menghakimi agama tertentu. Mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you and see you.